Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak soleh-solehah, anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik kelas 5. Hari ini semuanya sehat? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Ya, sehat. Semuanya sudah sarapan ya? Sudah sarapan. Tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, makan yang bergizi, selalu jaga kesehatan, tidak lupa sholat dan berdoa. Baik, anak-anak yang soleh-solehah, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, Pak Irfan sapa dulu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Selanjutnya, Tetap semangat, pasti bisa. iya, tetap semangat, pasti bisa. Harus semangat ya, semangat agar kalian bisa mengikuti pelajaran apapun. Oke. Baik, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, mengawali kegiatan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 hari ini, bareng-bareng yuk kita berdoa bersama. Ya, sikap berdoa, tangan menengadah. Nah, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan belajar kita sebelumnya, kalian sudah belajar membaca surat Surat Al-Ma'un. Sudah membaca surat Al-Ma'un, sudah mengirimkan tugasnya kepada Pak Irfan juga sudah belajar menulis ayat-ayat dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Hari ini kita akan lanjutkan belajar kita, yakni masih tentang surat Al-Ma'un. Masih tentang surat Al-Ma'un, yakni kita akan membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Ya. Tapi sebelumnya Pak Irfan minta kita bareng-bareng membaca surat Al-Ma'un ya. Kita mulai dari ta'awudz, basmalah, akhiri dengan tasdik atau shadaqallahul adzim. Ya, siap ya? Siap, Pak. Siap, oke. Ya. Membaca surah Al-Ma'un. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahu
Ya anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan kita mengawali dengan ngaji ini tambah berkah belajar kita ya. Baik, sesudah anak-anak nanti belajar, harapan kita semua, harapan dari Pak Irfan, tujuan pembelajaran kita hari ini sesudah anak-anak belajar materi hari ini adalah anak-anak dapat memahami isi kandungan Quran surat Al-Ma'un yang sudah kalian baca tadi, isinya apa. Itu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Baik, tahukah kamu tentang serba-serbi surat Al-Ma'un? Nah, yang pertama, surah Al-Ma'un adalah surah ke-107. Urutan suratnya adalah surat yang ke-107 dari 114 surah dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu semuanya mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas juz 1 sampai juz 30 suratnya itu berjumlah 114. Lah Al-Ma'un yang kita pelajari hari ini berada di urutan surah ke-107. Ya, catat baik-baik, ingat baik-baik ya. Sudah Pak Irfan beri warna merah agar kalian langsung melihat tes gitu. Oh iya, surah ke-107 Al-Ma'un itu. Ya. Kemudian yang kedua, surah Al-Ma'un ini berada di juz ke-30. Namanya juz amma. Ya. Kalian punya semua. Jadi Al-Ma'un yang biasa kalian hafalkan di sekolah setiap pagi itu, kalau di sekolah kalian kan mulai dari surat An-Nas terus sampai Al-Adiyat ya terakhir ya. Nah, termasuk di dalamnya ada Al-Ma'un. Nah, ini berada di juz ke-30. Pak Irfan doakan semuanya anak-anak paling tidak itu juz 30 hafal. Syukur-syukur 30 juz semuanya hafal. Allahumma amin. Kemudian surah Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Ya, ada 7 ayat. Mulai dari Ara'aitalladzi yukadzibu biddin sampai dengan wayamna'unal ma'un. Nah, anak-anak harus jeli, harus peka. Ketika nanti ditanya, coba berikan, bacakan surat Al-Ma'un ayat yang ketiga. Ya, dihitung dulu. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oh ya, ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ketika nanti diminta untuk jawab seperti itu ya. Jadi sekali lagi surah Al-Ma'un ini ada 7 ayat yang kemarin kalian sudah tulis. Kemudian yang keempat, kata Al-Ma'un. Kenapa ini kok dinamakan surat ini surat Al-Ma'un? Kata Al-Ma'un ini diambil dari ayat ke-7, ayat yang terakhir. Di situ ada bacaan wayamna'unal ma'un. Nal-ma'un. Nah, dari situ diambil dari ayat ke-7. Artinya apa? Al-ma'un itu artinya barang yang berguna. Barang-barang yang berguna, itulah namanya al-ma'un. Kemudian yang kelima, surah Al-Ma'un ini diturunkan di Mekah dan termasuk golongan surah Makiyah. Apa toh itu? Golongan surah Makiyah itu apa? Surah Makiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi masih berdakwah di Mekah. Makanya kalau ada ayat-ayat atau surah-surah yang turun, maka dimasukkan ke dalam golongan surah Makiyah.
Ada satu lagi namanya golongan surah Madaniyah. Ya, surah Madaniyah. Nah, surah Madaniyah itu apa? Surah yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Makanya disebut Madaniyah. Ada satu surah yang masuk golongan surah Madaniyah, tapi turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah, tapi masuknya golongan surah Madaniyah. Karena turunnya pas Nabi Muhammad berada di Mekah, tapi sudah hijrah ke Madinah. Yaitu surah An-Nasr yang sudah kalian pelajari di kelas 3. Nah, itu satu-satunya surah Madaniyah yang turun di kota Mekah. Tapi kalau surah Al-Ma'un ini surah Makkiyah, ya turunnya di Mekah. Baik, kita akan baca surah Al-Ma'un dan terjemahnya. Maka ini saya minta bantuan, ya. Saya minta bantuan untuk membacakan terjemahnya. Pak Irfan yang baca ayatnya, kalian yang baca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghadrik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang ria. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan untuk memberi bantuan. Ya, terima kasih. Ini tadi adalah terjemah dari surat Al-Ma'un, ya, yang sudah kalian baca dan sudah kalian tulis, ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di sini ada kata orang mendustakan agama, berarti berbohong tentang agama, ngaku-ngaku Islam tapi bohong aslinya. Atau bisa dikatakan pendusta agama itu penista agama. Nah, dia menistakan agama. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat. Di sini ada golongan orang celaka. Di sini di atas tadi mendustakan agama, di tengah ini ada orang yang celaka. Sholat kok celaka? Siapa? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, inilah terjemah dari Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat ke-7. Mari kita lihat isi kandungan dari surah Al-Ma'un. Ya, isi kandungan dari surah Al-Ma'un itu apa? Di awal tadi membahas golongan orang-orang yang dianggap pendusta atau penista agama. Dia mendustakan agama, ngaku-ngaku beragama Islam, tapi dia dianggap pendusta, dianggap penista. Siapa? Ini ada dua golongan, ya. Golongan yang pertama adalah ini, orang yang menghardik anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya, orang-orang yang menghardik anak yatim. Ilustrasinya seperti ini. Apa tuh menghardik anak yatim itu apa?
Menghardik itu maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Bentak-bentak orang anak yatim, menyakiti fisiknya, nah, ngejek, membuli, misalnya mengatakan kepada mereka, hei anak yatim, seperti itu. Ini sudah dinamakan menghardik anak yatim. Bahkan termasuk tidak mempedulikannya, ini termasuk golongan orang yang menghardik anak yatim. Maka jika ada yang seperti ini, ada golongan orang-orang macam seperti ini, nggak mau peduli sama anak yatim, malah ngejek, malah bully, maka termasuk dianggap pendusta atau penista agama. Orang yang Islamnya dipertanyakan. Karena dianggap pendusta, pembohong. Gitu. Ini yang golongan orang yang dianggap pendusta agama yang pertama. Orang yang menghardik anak yatim. Kita lanjut. Lalu golongan orang-orang yang dianggap pendusta atau penista agama yang kedua. Yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan, tidak memberikan anjuran, orang ngajak-ngajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Itu saja dianggap pendusta agama, apalagi orang yang tidak ngasih. Ilustrasinya seperti ini, makan enak, ada sampingnya orang yang kelaparan, orang miskin, hanya merengut saja, bahkan mungkin ini dicaci maki dan lain sebagainya. Nah, siapa mereka? Orang-orang ini, orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin yang dikatakan pendusta atau penista agama, siapa mereka? Yakni yang tidak peduli, nggak peduli terhadap orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Cuek, tidak mau menghiraukan mereka, punya kelebihan harta, tapi tidak mau peduli dengan orang lain. Tetangga samping, tetangga sebelahnya lagi kelaparan, enak-enak makan tanpa menghiraukan sampingnya. Nah, ini termasuk pendusta atau penista agama, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Oke anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Yang tanya silakan langsung pencet saja yang tanya. Tidak ada? Ya, jadi anak-anak, orang-orang yang tidak peduli terhadap orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya ini adalah termasuk golongan pendusta atau penista agama. Jadi berhati-hati ketika ada pengemis. Setidaknya kalau memang tidak bisa memberi sesuatu karena memang kita tidak punya yang untuk kita berikan, jangan sampai menyakiti kepada pengemis itu. Sampaikan dengan kata-kata yang santun, sampaikan dengan kata-kata yang halus. Maaf Pak, maaf Bu, itu maaf, gitu ya. Ya sampaikan maaf saja. Maaf tidak bisa memberikan bantuan kepada bapak atau ibu pengemis. Nah, inilah tadi dua golongan orang-orang yang dianggap pendusta agama atau penista agama. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini kandungan atau isi surah Al-Ma'un yang bagian awal. Nah, kita lanjutkan isi kandungan surah Al-Ma'un yang bagian kedua. Di surah Al-Ma'un di bagian kedua menjelaskan golongan orang-orang yang celaka. Celaka, di situ ada kata wawailul lil musallin. Makanya Pak Irfan membuat nadanya itu tinggi agar menjadi peringatan bagi kita. Wawailul lil musallin. Celaka
Celaka. Siapa golongan orang-orang yang celaka itu? Orang-orang yang sholat gitu. Orang sholat kok iso celaka? Bukannya orang sholat itu bisa masuk surga? Jalan masuk surga adalah orang-orang yang sholat. Berarti nih orang sholat celaka, mending orang sholat. Gitu. Nah, ini penjelasannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapakah yang dimaksud dengan celaka? Orang yang sholat kok celaka itu? Orang yang lalai dalam sholatnya. Sholatnya lali. Sholatnya lalai. Jadi bukan orang yang sholat rajin, bukan. Tapi orang yang lalai dalam sholatnya. Sholatnya lali. Maksudnya siapa? Orang yang lalai dalam sholatnya itu. Yakni orang yang sholat tapi malas. Sholat tapi malas dia. Ya, sehingga sering bolong-bolong atau menunda-nunda. Yang subuh bolong, zuhur sholat, asar bolong, maghrib sholat, isya bolong, terus. Apa menunda-nunda sholatnya? Sholat zuhur, masjid adzan itu kira-kira jam 12 kurang 10 menit. Nah, sholatnya sampai mepet jam 3 baru sholat. Itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Atau sholat asar, asik main, sholat, padahal orang tua sudah nyuruh sholat, ayo nak sholat. Ternyata ditunda-tunda sholatnya sampai menjelang maghrib jam 5:30 lagi sholat asar. Nah, itu termasuk golongan orang yang celaka, anak-anak. Di orang yang lalai dalam sholatnya, yang celaka ini. Bahkan ini anak-anak, orang yang lalai dalam sholatnya ini, dia punya perasaan ini. Jadi dia tidak merasa sedih, dan tidak merasa bersalah saat meninggalkan sholat. Ya wis, orang sholat orang, ya wis. Tidak ada perasaan kecewa, ya Allah aku nggak sholat. Tidak ada perasaan sedih gitu. Bahkan sangat santai, itu sholat ya. Nah, maka urusan sholat ini sangat Pak Irfan tekankan untuk anak-anak, apalagi anak-anak sudah kelas 5, sudah ada yang balik, dan kalian menjelang balik, terutama yang perempuan-perempuan, anak-anak putri, itu pasti sebentar lagi pasti akan balik. Ini tak takut-takutin sedikit. Nah, ini ada nanti di kuburan akan ada yang namanya ular, namanya Syuja'ul Aqra, ular dari neraka yang diciptakan untuk orang yang meninggalkan sholat. Ini nanti sudah ditunggu, ular ini menunggu orang-orang yang enggan melaksanakan sholat, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Maka ini bagian dari orang yang celaka karena meninggalkan sholat, bolong-bolong sholatnya, atau menunda-nunda sholatnya, bahkan tidak merasa sedih dan bersalah saat meninggalkan sholat. Santai. Nah, inilah golongan orang yang pertama yang celaka. Kita lanjutkan. Golongan orang yang celaka yang kedua, alladzina hum yura'un, orang yang berbuat riya. Ya, orang yang berbuat riya itu siapa? Ini ada gambar di sini. Nah, ini ilustrasi gambar di samping. Siapa orang-orang yang berbuat riya itu? Yakni orang yang suka pamer. Ini pamer nih, pamer ibadah contohnya. Orang yang suka pamer, melakukan amal bukan ikhlas karena Allah, tetapi ingin dipuji manusia. Nah, termasuk update status ibadah. Nah, ini sudah update status ibadah, update bacaan Al-Quran sudah belum? Nah,
Ini nyindir ini. Ya, nyindir kita semua. Kadang update status di WA, update status di Instagram, atau mungkin update video di TikTok. Nah, sudah update bacaan Al-Quran belum? Sudah ngaji belum? Maksudnya kan gitu. Termasuk update status ibadah. Alhamdulillah hari ini aku sholat subuh. Nggak usah diupdate, ya, nggak usah di ketok-ketoknya, nggak usah diperlihatkan kepada orang lain, orang banyak. Cukup kamu dan Allah saja yang tahu. Nggak usah seperti ini, cekrek gitu langsung diupdate statusnya. Sudah sholat, ini seperti ini, cekrek membantu orang fakir miskin, nah, di selfie barang. Ini nggak perlu, ya, nggak perlu seperti ini. Ya, jadi ini termasuk perbuatan riya, suka pamer. Karena melakukan amal yang bukan ikhlas karena Allah tapi ingin dipuji manusia. Ini namanya riya. Dan ini termasuk golongan orang-orang yang celaka. Alladzina hum yura'un. Ini golongan orang celaka yang kedua. Nah, kita lanjutkan. Golongan orang-orang yang celaka yang ketiga. Yaitu orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Wa yamna'unal ma'un. Dia kalau dimintai bantuan menolak, nggak mau. Nih ibaratnya punya uang ini sampai digembok nganggo rantai. Terus kebanyakan mikir, bantu enggak ya, akhirnya yang dingin enggak. Ya. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak orang-orang yang susah, ya. Sebisa mungkin kita bantu yang membutuhkan. Ya semampu kalian, kalau kalian sebagai pelajar, kalau tidak bisa membantu dengan uang, dengan harta, ya bantu dengan tenaga. Misalnya tetangga lagi bersih-bersih, ya bantu tetangga melu resik-resik. Kalau misalnya tidak bisa dengan tenaga, ya sudah doa. Doakan saudara-saudara kita yang saat ini masih berjuang melawan penyakit corona, yang kena corona. Mudah-mudahan segera disembuhkan. Doakan saudara-saudara kita yang kena musibah, keluarganya termasuk penumpang pesawat Sriwijaya Air. Nah, mudah-mudahan jenazahnya segera ditemukan dan juga doakan mereka tabah, doakan mereka sabar. Doakan saudara-saudara kita yang di Mamuju yang kemarin kena gempa, atau yang di Bogor atau di Banjarmasin atau di mana yang kena banjir bandang, itu doakan agar mereka paling tidak mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak bisa bantu dengan uang, nggak bantu dengan harta, ya sudah, nggak apa-apa, bantu dengan doa. Karena di sini termasuk orang pelit ini. Orang pelit itu bakal celaka. Sudah nggak mau bantu dengan harta, nggak bantu dengan tenaga, nggak mau doakan, itu pelit medit banget. Doakan mereka, doakan saudara-saudara kita agar mereka cepat selesai dalam menghadapi ujian dan musibah. Nah, inilah anak-anak 3 golongan orang yang celaka yang menjadi isi atau kandungan surah Al-Ma'un. Yang pertama, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang kedua, orang-orang yang riya atau suka pamer, termasuk suka update status ibadah. Yang ketiga, orang-orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Nah, inilah, jangan sampai kita termasuk 3 golongan orang yang celaka dan 2 golongan orang yang dikatakan pendusta agama tadi, ya. Na'udzubillah min dzalik.
Baik, anak-anak. Yang terakhir, sikap terpuji yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah belajar surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 tadi, sikap terpuji yang bisa kita lakukan apa? Ya, saya minta bantuan Mbak Rizka. Tolong dibacakan nomor 1. Mencintai dan menyayangi anak yatim. Ya, mencintai dan menyayangi anak yatim. Agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama, kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Oke, yang nomor 2 minta tolong Mbak Azza. Menyayangi dan memberi makanan orang-orang miskin. Ya, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin agar kita tidak termasuk juga pendusta agama. Sayangi orang miskin, kasih makan orang miskin. Ya, semampu kita. Baik, kemudian nomor 3, Mas Syahril. Sholat ditegakkan atau dilakukan tempat waktu apabila tiba waktu salat bersegera menunaikan pasti belum jangan sampai bolong. Ya, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah untuk menunaikan sholat itu. Jangan sampai bolong. Pasti beruntung. Jangan sampai bolong. Berusaha. Ya kalau sudah adzan berkumandang, segera. Karena kalian di rumah. Kecuali tidur. Nah, kalau tidur ya minta dibangunkan. Yang nomor 4, saya minta tolong Mas Satria. Hindari perbuatan dan pamer yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Ya, terima kasih. Hindari perbuatan riya atau pamer yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Hindari. Ya. Baik, yang nomor 5, saya minta tolong Mbak Angge. Hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Itu dengan lainnya saling membutuhkan. Ya, terima kasih. Hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan agar tidak termasuk orang yang celaka. Ini nomor 3, 4, 5. Ini agar kita nggak celaka. Nah, beri bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kenapa kok kita harus membantu orang lain? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu sama lainnya saling membutuhkan. Alasannya ini, kita ini makhluk sosial. Nggak bisa hidup sendiri. Ya, Mas Putra misalnya dia sakit kakinya, pasti butuh dibantu orang lain kan, ke dokter. Nggak bisa dia ngobatin sendiri, cari obat sendiri, membuat obat sendiri, nggak bisa. Ini bukti bahwa kita ini harus saling membantu satu sama lain. Juga dalam hal urusan kalian berteman juga silahkan saling membantu. Kalau ada temannya yang kesulitan, silahkan dibantu. Yang rumahnya dekat, nggak paham dengan pelajaran matematika misalnya, bantu jelaskan. Insya Allah itu akan menjadikan berkah. Kalian akan beruntung dan tidak jadi orang-orang yang celaka. Inilah sikap terpuji yang harus dilakukan, 5 hal ya. 1, 2, 3, 4, 5 yang harus kalian lakukan. Adakah yang mau bertanya? Baik, kalau memang anak-anak tidak ada pertanyaan, ini tugas nanti Pak Irfan akan berikan kepada anak-anak. Tugas ini nanti juga Pak Irfan share di Google Classroom. Nah ini ya, ada
10 soal nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian, buku tulis, kemudian sesudah itu difoto ya. Nah, contohnya ini, apa arti dari penggalan surah Al-Ma'un di samping? Artinya ini apa? Ini ada ini artinya apa? Tuh, sebutkan ciri-ciri golongan orang yang mendustakan agama. Ada berapa tadi orang yang mendustakan agama? Iya, Pak. Ada 2 golongan ya. Terus sebutkan ciri orang yang celaka menurut surah Al-Ma'un. Ada berapa tadi orang yang celaka? 3, Pak. Ada 3 ya, disebutkan ya. Terus ini diterjemahkan. Terus nomor 5, apa maksud menghardik anak yatim? Kemudian apa yang dimaksud riya? Riya itu tadi ya. Terus nomor 7, sebutkan 2 sikap terpuji yang dapat diambil dari surah Al-Ma'un. Pasti ada 5 ya. Yang dibacakan tadi kan ada 5. Ini cukup 2 saja. Terus mengapa kita harus memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan? Siapakah yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam sholatnya? Orang yang dikatakan celaka karena lalai dalam sholatnya itu orang yang bagaimana? Ya. Kemudian mengapa surah Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah? Atau dikatakan surah Makkiyah, memang kenapa? Sekali lagi Pak Irfan tanya, adakah pertanyaan? Enggak. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau Saya, Pak. Ya, gimana Mas Yazid? Itu tadi soalnya di classroom, Pak. Ya, nanti sesudah ini Pak Irfan berikan di classroom. Oh iya, Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada? Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita mengakhiri belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama-sama agar apa yang sudah kita pelajari menjadi berkah. Oke, baik. Tengadahkan tangannya, sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah bergabung di Zoom Pak Irfan, sudah belajar bersama hari ini. Mudah-mudahan manfaat, berkah semua. Terus selalu jaga kesehatan dan jaga sholatnya. Baik, Pak Irfan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.